Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade, berkarakter, berbudaya. Hello everyone, with me Miss Anggreni. Good morning and how are you? I hope you're always in a good condition and also great day. Stay safe, stay healthy, don't go everywhere. But if you want to go outside, please wear your masks. Okay, students, we meet again in this video in this special occasion. Today we are going to the new material. Okay, the interesting material. What is it? Can you guess it? Okay, check it out. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Okay, everyone, can you guess it? What we are going to learn today? Yeah, we are going to learn about song. Okay, do you like song? Yes. Do you like an English song? Yes. Can you sing an English song? Yeah. I think all of you like song, of course. But if in English song, I don't know. Yes. An English song, yeah, when we are hearing an English song is very important for us. Jadi ketika kita mendengarkan suatu lagu berbahasa Inggris, is very important, sangat penting to helping us to learn English. Jadi untuk membantu kita belajar berbahasa Inggris. Okay, everybody. For this occasion, we have a basics competence for the new material. Jadi ada kompetensi dasarnya di materi baru kali ini. Oke, jadi apa sih kompetensi dasarnya? Ya, menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan suatu lirik lagu dengan memperhatikan kehidupan remaja SMP. Nah, dari KD di atas ya, KD tersebut kita, what is the goal of the learning today? Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah you can song an English song. Jadi kalian harus bisa menyanyikan lagu berbahasa Inggris dengan memperhatikan tadi makna secara kontekstual dan juga fungsi sosial unsur kebahasaan suatu lirik lagu. Oke, everyone, kita akan mempelajari ini apa saja sih bagian-bagian dalam suatu lagu. Jadi di dalam suatu lagu, we can now see part of the songs. Jadi ada 6 bagian dalam suatu lagu tersebut. The first one is intro. Apa sih itu intro? Intro itu adalah awalan. Jadi dari sebuah lirik lagu pasti kalian akan menemukan kata-kata intro. Ya. And then the second one atau yang kedua is verse. What is verse? Verse itu apa sih? Oh, verse itu adalah bait atau bait-bait pengantar. Jadi setelah nanti ada intro, ada awalan, nanti ada bait-bait pengantar atau dalam bahasa Inggris namanya verse. Okay, the third one is refrain. Jadi nanti ada pengulangan, bait-bait pengulangan itu kalau dalam bahasa Inggris namanya refrain. And the fourth is chorus. Apa itu chorus? Jadi sering sekali itu dalam suatu lagu chorusnya itu dicetak tebal, di bold. Apa sih? What is the meaning of chorus? Okay. Chorus is inti lagu atau ide pokok suatu lagu. Jadi ketika suatu musisi atau penyair ya itu mau menyampaikan suatu ide pokok, itu nanti namanya di chorus atau di dalam bahasa Indonesia kalian akan mengenal ref gitu ya. Okay. Then the fourth sudah chorus tadi, and the five is bridge. Jadi bridge itu adalah jembatan atau penghubung. Biasanya menghubungkan antara verse dan juga bridge. Jadi verse dan juga chorus. Jadi nanti dihubungkan dengan bridge atau suatu jembatan. And the last one is about code. Atau dalam bahasa Indonesia kalian sering mendengar kata-kata koda ya. Koda itu apa sih? Penutup. Okay, everyone. This is the part of the songs ya. Ada 6 ya tadi bagian-bagian dari lagu. But of all of the songs, no rigid use the part of the song. Jadi part of the song atau bagian-bagian lagu ini tidak bersifat rigid atau tidak bersifat kaku ya. Jadi ada nih di suatu lagu mungkin cuma ada intro, ada verse, kemudian ada chorusnya ya.
Tapi semua lagu pasti menggunakan chorus. Jadi pasti ada intinya dari lagu tersebut. Okay, everyone. Why we learn about songs? Kenapa sih kita harus belajar lagu gitu ya? So, song is not have a many social function. There are 4 social function of the songs. The first one is to entertain the listener. Jadi, song itu gunanya untuk apa sih? Oh, untuk menghibur pendengar. Jadi misalnya pendengarnya ya, misalnya kita lagi sedih. Nah, kita menggunakan lagu untuk menghibur kita, seperti itu. Kemudian the second one is to teach, ya. To teach a moral value. Jadi di dalam lagu itu pasti ada moral value atau ada amanat, ada pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau kepada pendengarnya. Nah, di situ moral value. And then the third one is to inspire the listener, ya, untuk menginspirasi, ya. Di sana di dalam suatu lagu itu banyak sekali inspire, menginspirasi, kata-kata motivasi, kata-kata menginspirasi yang menggugah motivasi pendengar untuk melakukan lebih dari yang seharusnya, melakukan lebih baik lagi, seperti itu. Contohnya ada lagu dari Westlife, ya. Westlife lagunya I Have a Dream. Ya, setelah kalian mendengarkan lagu itu pasti kalian punya motivasi yang lebih tinggi untuk belajar lagi. Kalian bisa mengecek, ya, bisa mendengarkan, ya. Open your YouTube channel, ya. You can play the English song Westlife I Have a Dream. Okay. The last one is the social function of the song is to share feelings. Jadi untuk membagikan perasaan. Misalnya perasaannya baru sedih. Nah, baru sedih kemudian kalian menyanyikan lagu-lagu sad song misalnya. Nah, itu kan nanti pendengarnya yang lain, oh, ini baru sedih nih, kayaknya lagunya galau-galau gitu ya. Jadi nanti bisa untuk share feelings. Jadi there are 4 social function of the songs: to entertain, to teach, to inspire, and to share feelings. Okay, everyone. I want to share with you the videos that I will explain you about the translate of the songs. Jadi di video ini ya, tetap stay tune in here. Misalnya akan membagikan sebuah video, di sana akan menjelaskan secara lebih rinci, ya, suatu lagu secara utuh. Okay, everyone, we're gonna learn about song in detail. Let's check this screen. You familiar with him? You familiar? Who is he? Can you guess it? Yeah, he is one of the American singer called Bruno Mars. The one of the most popular songs performed by him is Count on Me. Jadi dia adalah salah satu, ya, dari banyak American singer yang populer yang biasa dipanggil dengan Bruno Mars. Nah, salah satu yang terkenal, ya, dari judul-judul yang beliau selalu tampilkan yakni Count on Me. Count on Me. Okay. We have learned 6 parts of the songs. There are intro atau awalan, kemudian verse atau bait pengantar, pre-verse atau bait pengulang, chorus, ide pokok, bridge, jembatan penghubung antara verse dan juga chorus, atau bisa sebaliknya juga, ya. And then the last one is church, penutup. But in these songs by Bruno Mars entitled Count on Me, we were going to identify the part of the song. In here, we just find 3 parts of the songs. They are verse, and then bridge, and then the last one is chorus.
just for 3. Ini ada 3 ya. Kemudian ini ada verse 2, back to bridge, chorus, and then back to chorus. Ini pelengkap or complement-nya. Jadi yang paling inti di sini ada 3. We have been understand that the part of the song is not rigid. Jadi kita sudah memahami ya bahwa bagian-bagian dalam lagu yang 6 tadi itu bersifatnya tidak rigid atau tidak kaku. Oke, jadi walaupun dalam suatu lagu itu hanya mengandung 3 unsur seperti verse, kemudian chorus, dan juga bridge, itu sudah dikatakan sebagai suatu lagu. Meskipun tidak lengkap, ya, tidak ada intro-nya, tidak ada reverse-nya, kemudian juga tidak ada chord-nya, penutupnya, but it's chorus-nya. Okay, now we are going to try to translate Count on Me songs. Jadi kita akan mencoba menerjemahkan Count on Me songs. Coba di sini. The verse 1, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Jadi, jika you itu ya, kamu, find, menemukan, yourself, itu juga sering kita pakai, dirimu itu stuck. Stuck itu tidak bergerak, di tempat itu saja. Berada di mana? In the middle of the sea. Di tengah-tengah sea. Itu laut, the sea. Itu juga di tengah-tengah laut, kalian itu terombang-ambing di tengah-tengah laut, ya, stuck, nggak kemana-mana. I'll sail the world to find you. Saya akan berlayar, ya, ke seluruh world. Karena di world itu adalah dunia, ya, dunia. To find you. To find you, untuk menemukanmu. If you ever find, jika kamu menemukan yourself, dirimu sendiri itu lost. Lost itu hilang in the dark, dalam kegelapan, dan kamu tidak bisa melihat, I will be the light. Saya akan menjadi cahaya to guide you, untuk membimbingmu. Dan the bridge, nah, itu sudah ada bahasa Indonesianya ya. Find out what we are made of. Temukan diri kita yang sebenarnya. When we are called to help our friends in need. Yang saat kita terpanggil untuk membantu teman yang membutuhkan. Ini sudah ada ya. You can count on me like 1, 2, 3. Nah, di sini ide pokoknya bisa dikalisih. Ini ide pokok yang ingin disampaikan oleh si penyair ya, terhadap pendengarnya. Ya, singer to the listener here. I'll be there, aku akan datang, and I know when I need it. Dan sebaliknya, ketika saya itu membutuhkan, I can count on you 4, 3, 2. Ini berbalikan. Kalau yang ini 1, 2, 3 itu. Kamu bisa mengandalkan saya, 4, 3, 2. Itu saya bisa mengandalkan kamu gitu ya. And you will be there. Dan kau akan datang. Jadi ini kisah tentang persahabatan. Karena begitulah seharusnya teman. Iya. Ya. You always help my shoulder when you cry. Ya. Kamu selalu mempunyai tempat sandaran ketika kamu itu menangis atau banyak masalah, banyak beban ya. Never say goodbye. Jangan pernah berkata selamat tinggal. Jadi ini tentang sebuah persahabatan. Okay. Also we understand the songs by Bruno Mars, yeah. There are many moral value that we can get from the songs. The first one is, a friend is someone who cares about you. Jadi apa itu? Jadi seorang teman
someone who cares you adalah seseorang yang peduli terhadapmu. Ini ada helps. Ya, kemudian someone who is willing to help you. Ada kata-kata help yang bersedia membantumu. Temukan keywordnya saja ya di sini help. Willing itu bersedia, berkehendak ya. When you are helpless ya, ketika kalian itu membutuhkan dan juga ketika berputus asa atau tidak mempunyai harapan. Membutuhkan pertolongan dan tidak mempunyai harapan. Nah, ini di dalam lagunya. Penggalan lagunya seperti ini. If you ever find yourself stuck tadi ya, ketika kalian itu stuck ya di tengah-tengah laut, I will sail the world to find you. Saya akan berlayar ya, tadi sudah ya. Kemudian ketika yourself dirinya itu lost atau hilang, tersesat di dalam dark kegelapan dan kalian atau kamu tidak bisa melihat, I'll be the light. Saya akan menjadi cahaya untuk meneranginya, atau membimbingmu gitu. And then, in return, we have to be ready helping our friends when they are helpless. Jadi, ini apa sih bahasa Indonesianya? Yaitu sebaliknya. Kita, ya, to be ready. Di sini kata kuncinya harus siap, ya, ready, helping. Ada kata-kata helping, help, ya, jadi seperti ini. Helping berarti membantu ya. Our friends when they are helpless, teman. Jadi intinya seperti ini. Kita harus ready atau siap ya. Siap membantu. Kita kencengin saja. Nah di sini di dalam lagu liriknya kita temukan why not what we were made of. Ya. Why not what we were made of when we are called to help our friends in need. Jadi harus siap membantu teman kita. And the third one, we have to be a good friends. Ini kata kuncinya adalah good friends. Menjadi teman baik. When you want a good friends. Ketika kalian menginginkan teman yang baik, maka jadilah teman yang baik dahulu. Don't be selfish. Don't be selfish itu artinya jangan egois. Nah, jangan egois. Jadi menjadi teman, seorang teman itu tidak boleh egois ya. Oke, harus saling menjadi teman yang baik. Nah, di sini bisa di dalam lagunya, ya, di dalam liriknya. You can call me Nine. Tadi sudah dijabarkan ya. 1, 2, 3. Ya. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. You'll be there. Jadi saling membutuhkan di sini. And the last one is a good friend is someone who always support. Jadi yang support, yang mendukungmu ya. Even when you are down and helpless, ketika kalian sedang terjatuh dan tidak punya harapan. Jadi teman yang baik adalah teman yang support. Jadi apa? Yang bimbingmu, bisa mendukungmu, supporter ya. Mendukungmu ketika kalian down, terjatuh, dan juga helpless. Tadi sudah di sini di atas tidak mempunyai apa tadi harapan. Meminta pertolongan ya, membutuhkan pertolongan. Oke, di sini lirik lagunya, you always help my shoulder when you
cry. I will never let go, never say goodbye. Okay, from this screen, I think now from this screen, okay, let's check, continue to the next videos. Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan ya terkait dengan materi atau tema lagu, sebuah lagu gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana sih caranya mentranslate, kemudian juga caranya untuk menemukan suatu ide pokok di sana, kata-kata susah di sana. Nah, oke. So, here for the goal of this meetings is, jadi goalnya tadi sudah Miss Anggra sampaikan di awal bahwa tujuan pembelajaran ini adalah yes, Miss Anggra akan melakukan penilaian keterampilan ya, assessment terkait dengan yes, menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Jadi tugas kalian adalah menyanyikan lagu berbahasa Inggris, up to you. Kalian mau menyanyikan lagu anak-anak misalnya Twinkle Twinkle Little Star, or you wanna mau menyanyikan lagu Count on Me, Westlife dan sebagainya, yang penting bernuansa bahasa Inggris. Nah, nanti tugas ini Miss Anggra akan beri rentang waktu ya. You can must be accomplished maksimalnya 13 April 2021. Jadi kalian maksimal mengumpulkannya adalah 13 April 2021 ya. Jadi itu maksimal pengumpulan. Nah, di penilaian keterampilan ini Miss Anggra akan menilai beberapa aspek. Yang pertama tentunya adalah ketepatan waktu. You must be discipline. Jadi on time. Jadi kalau 13 April itu terakhir, berarti sebelum 13 April kalian sudah mengumpulkan. Atau kalau belum bisa, berarti pas di tanggal 13 Aprilnya. Okay? The second one is, ya, tentunya yang kedua adalah how to pronounce, bagaimana cara kalian mengucapkan lagunya tersebut. Apakah sudah benar, ataukah belum ya. Oke, yang ketiga adalah bagaimana penjiwaan kalian terhadap lagu tersebut. Nah, jadi nanti kalian merekam, boleh video, boleh rekaman ya, nanti dikirim di link di bawah ini. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kesulitan bisa WA Miss Anggra. Oke. Oke, students, I think enough for this occasion. Okay, thank you very much for listening and joining my class today. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.